Oke, finally kita kembali bersama. Setelah ya masing-masing ya, ada yang ke Suzuka, ada yang ke Singapura gitu kan. Enggak sih, Singapura semua guys ya. Enggak ada duit kita ke Suzuka guys. Oke. Regi ke Suzuka guys. Satunya aja giveaway guys. Aduh, di luar nalar. Aduh, oke. Jadi ya kita akan bahas singkat lah tentang, karena ini kita rekamannya setelah Singapura Grand Prix, setelah dinobatkannya another world champion gitu ya. 2 times gokil, setara sama Alonso guys ya. Jadi back to back gitu kan, punggung-punggungan gitu kan. Jadi ya kita mau cerita dulu lah pengalaman ini. Mungkin Regi lebih agak diem ya karena dia kagak kesana. Ya iyalah gua, tapi nontonnya lebih dekat ya. Mobil-mobilnya lebih dekat kalau di TV. Iya, kalau tapi ya gua pertama kali guys nonton F1 Real Life. Nopal sama Dims kayaknya juga pertama kali deh harusnya. Mereka pertama kali. Iya dong. Jadi iya dong. Semua ini kita pertama kali semuanya nonton F1 Real Life gitu kan, dan di Singapura. Jadi yang mau gua bilang satu hal, kan mungkin banyak nih yang tanya, "Bang, bukannya enakan nonton di rumah gitu daripada nonton di sana gitu kan?" Beda gitu ya. Beda. Apa yang kalau menurut gue sih yang seru ya, mungkin emang kekurangannya kita nggak bisa ngikutin tiap lap teman-teman ya, nggak bisa. Rencananya waktu sampai di sana itu gua sama Nopal tuh mau ngelihat video gitu, video.com, mau sambil nonton gitu loh, sambil nonton. Jadi kan kita kan supaya bisa mantau sudah sampai mana nih gitu kan. Tapi karena di Singapura beda koneksi apa istilahnya negara ya, jadi kayak istilahnya videonya itu nggak bisa dibuka di sana gitu loh. Region lock guys. Region lock gitu. Oh iya sama YouTube gue bisa offline anjir. Nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah. Nah, tapi tetap aja yang membuat nonton live itu keren ya. Tapi untung kita beruntung sih nonton pertama kali itu di Singapura ya, bukan di track yang benar-benar track di antah berantah kayak Mandalika gitu kan, dia di track tuh gitu kan. Kalau ini kan Singapura tuh ya, kalian kemarin pasti ngeliat ya beberapa story dari gua Nopal gitu kan. Kan banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi gitu kan. Terus ada MRT, ada bis yang apa ya, membuat kenyamanan nontonnya tuh jauh lebih enak gitu ketimbang kita nonton di track yang mana kalau track kan masuk duduk udah diem gitu. Kayak kemarin kalian nonton di Formula E deh. Formula E kan kalian masuk duduk diem udah di grandstand kan. Kalau kemarin itu bener-bener kita bisa jalan-jalan enak banget gitu. Dan ada macam-macam yang dilihat tuh banyak gitu. Jadi nggak kosong lah istilahnya. Kalau track kan mungkin kalau kalian jalan kan tracknya gersang gitu, kalau kemarin kayak Formula E deh gitu ya. Itu kan tracknya kalau kita muter-muter juga nggak ada tempat-tempat yang enak untuk dipandang gitu ya. Kalau di Singapura tuh enak banget, ada mallnya di tengah-tengah track, Esplanade Mall gitu kan. Gue boker di situ, by the way ada showernya. Kan? Jadi kalaupun di daerah yang nggak ada mallnya itu masih nggak apa namanya ya, masih ada entertainmentnya istilahnya gitu. Yes, entertainmentnya tuh banyak gitu. Konser ya kan. Green Day. Dan jadi, apa ya? Jadi kalau kita bandingin ya, kayak misal sama FL lah yang ada di Indonesia gitu kan, sempat kemarin itu. Ya kita kan lihatnya FA. Nah, lihatnya FA itu adalah kemarin itu di Singapura walaupun abis vakum 2 tahun, persiapannya itu GG banget guys. Persiapannya GG banget. Mungkin karena vakum kali ya, jadi mereka prepare-nya gila banget gitu. Dan juga ternyata weekend F1 itu ketika di dalam udah masuk ke dalam daerah track itu ada zona-zonanya, dan walaupun mungkin nggak bisa masuk ke semua zona, satu zona aja udah istilahnya udah bisa memuaskan penonton gitu lah. Misal nih yang di Bay Grandstand kan zona 3 kan ya. 3-4 itu 3 sama 4. 3-4 itu udah enak banget itu. Udah bisa muter-muter. Capek pasti kalau muter-muter semua zona guys. Yes. Jadi apa? Mungkin gue juga sempat mikir gitu. Teman-teman gue terutama yang nggak nonton F1 gitu kan gue story kan mobilnya cuma wung gitu. Kadang-kadang teman-teman gue tuh ngechat gitu, nonton apa sih Mike? Mobil cuma lewat hilang, mobil lewat hilang gitu.
Gue sempat Wah. gue juga mikir iya juga sih, emang kayak iya juga ya nonton cuma hilang gitu doang gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa tuh feelingnya beda gitu guys. Sumpah deh. Memang kalau kita sekarang ada di rumah nih ngebayangin gitu emang konyol gitu ya kesana iya juga sih gitu ya. Tapi Paham. ketika kalian ada di situ, wah itu gila sih. Iya. Gampangnya Gila, adalah sumpah. gampangnya adalah kayak misal nih, kalian dengerin lagu Dewa 19 di Spotify ya. Terus ada konser Dewa 19 kalian nonton. Dewa 19 itu misal kalian dari jauh ya, itu Ahmad Dhani cuma sekutrit gitu kan jauh banget tuh. Tapi kalian tetap dengerin lagunya, itu konsepnya sama aja kayak nonton balapan guys ya. Kayak Tapi emang cuma balapan tuh nggak bisa weng dijelaskan gitu doang. secara gimana ya. Iya. Karena kalau kita nonton bola kelihatan enak bolanya gitu kan. Nonton basket Ya. kelihatan basketnya gitu. Kalau nonton balapan tuh emang kita cuma bisa di satu sektor doang gitu kan. Jadi emang konyol kalau dilihat tuh emang aneh gitu. Tapi pas kita kesana tuh kayak wah gila sih. Lu gua mau nonton nih ya kalau dibayarin nonton semua 22 di sirkuit mau gua jabarin sumpah. Saking Seru banget. Mau Jadi, back to back race triple header gas kan. Iya. Kalau dibayarin. Pas driver parade gue ngelihat Carlos sedekat itu coy, gila kayak Iya, makanya depan mata gue Carlos gitu. banyak hal yang mungkin kita nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata ya, tapi feelingnya yang penting tuh feel nonton di sana tuh yang jauh nonton di rumah emang enak ya karena kita bisa menguasai semua feel gitu, kelihatan semua sambil gitu buka IG, Twitter gitu kan. Sambil buka. Kemarin kita kehujanan itu seru loh justru, sumpah. Itu hujanan, badai. kamera. Pal gantiin lensa gitu. Pal gantiin lensa Jadi gitu. asisten guys Anjir. Kemarin seru, nggak tahu kemarin pengalamannya seru. Yang jelas kalian jangan nonton sendirian guys, nggak seru juga sih kalau sendirian. Iya. Kalau sendirian kurang sih. Harus cari teman gitu. Jadi berdua bertiga. Recommended karena kemarin juga kita tadi waktu live stream juga kita hitung-hitung. Abisnya tuh untuk Ilham ini yang gue hitung Ilham ya. Itu abisnya tuh dia 8 juta. Jadi 8 juta tuh udah semua ya, udah total hotel, yang tiket pesawat. Tapi karena dia tiket pesawatnya tuh dapat murah banget. PP 1,6 dong. 1,6 juta PP. Gila. PP. Jadi ya kalau kalian pesannya jauh-jauh hari itu bisa murah teman-teman ya. Jadi ya tahun depan tapi kayaknya gue Jepang sih. Gue pengen Jepang sih. Ya, pengen Jepang sih anjir. Ya, lihat budget aja guys. Lihat budget ya. Kalau karena Jepang tuh gue tertariknya penontonnya juga sih karena kan penontonnya sama pesawatnya di sana kesananya mahal ya pesawatnya. PP 6 juta 5 juta lah PP. Wow. Jadi emang total minimal habis 15 juta tuh kalau di Jepang ya. Nah, jadi emang nabungnya harus parah dulu. Kalau itu pun belum belanja. Belum merchandise. Wah lu kalau ke Jepang lu harus ke Akihabara, ntar gue ajakin dah. Wah meninggal lu lihat banyak. Wah gila itu mainan lu. Gila guys, tunggu aja ya tahun depan ya. Ya nanti tahun depan ya. Poin episode sekian ya, tunggu aja. Nanti kita vlognya biar beda. Masa Singapura lagi ngevlog kan nggak asik pal gitu kan. Jadi target kita harus Jepang ya. Gue nggak ke Jepang tapi ke somewhere else. Tapi balapan tahun depan. Australia sih bisa. Mungkin Australia mungkin. Enggak. Hampir Eropa tapi enggak. Hampir Eropa tapi enggak. Apa Baku nih. Oh Jeddah tuh. Dan umroh ya benar. Rencananya tapi kan nggak tahu bisa apa enggak nanti kan. Awal tahun lu Baku lo. Australia itu kekurangannya butuh visa. Itu doang sih. Visanya itu repot ya. Kalian maksudnya ya duitnya harus banyak dulu di tabungan dan segala macam. Jadi agak ribet. Iya agak ribet. Kalau gue lebih ribet karena gue udah pisah keluarga ya. Maksudnya kan gue udah married. Tapi kalau kalian mungkin bisa sponsor dari orang tua tuh bisa sih. Jadi kayak Nopal nih kan Sultan Cilacap nih. Enak dia. Jadi ngelampirin ATM-nya ATM orang tua boleh gitu. Jadi ada yang menjamin lah untuk misalnya lu nggak stay di Australia lu bisa balik gitu loh. Jadi kayak gitu. Dia maunya gitu. Jadi ya minim di ATM tuh 50 juta ke atas gitu minim harus ada untuk bisa dicekin. Dan itu harus ada 3 bulan lebih ya. Nggak boleh lu misalnya pinjam 50 juta dulu buat ini nggak boleh ketahuan gitu. Harus ada 3 bulan di sana gitu. Jadi agak ribet. Australia agak ribet. Kalau Jepang tuh free visa teman-teman. Jadi untungnya Jepang free visa. Iya, makanya kita lebih milih Jepang karena itu. Sebenarnya Jepang, Australia sama Singapura tuh mirip-mirip. Beda tiket pesawatnya aja sebetulnya.
Tiket pesawatnya Benar, doang benar. yang lebih mahal gitu doang sih. Ya Kalau sponsor Australia kan dolarnya $1 juga 10 ribuan kan, mirip-mirip sama Iya. Singapura juga gitu. Jadi sebenarnya aman. Sebenarnya Australia itu aman. Cuma ya itu tadi visanya aja yang agak ribet gitu. Tapi sekali dapat visa enaknya Australia itu dapatnya misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi tahun depan nggak perlu visa lagi gitu. Jadi tergantung keuangan. Semakin banyak uangmu semakin dikasih visanya semakin setahu Semakin gue sih sultan gitu. semakin bisa gitu. Iya, setahu gue gitu. Wow. Dulu gue dapat visa Australia 3 tahun, tapi waktu zaman-zaman sama keluarga gitu. Jadi berlima kita berangkat waktu itu. Tapi ya udah lama banget, udah mati visanya. Sekarang gue mau bikin visa lagi, duitnya ini yang agak susah ya guys ya. Jadi itulah. Jadi makanya Jepang ya, Jepang. Doakan kita tahun depan Jepang karena gue yakin enggak, masalahnya gue yakin penonton lebih enjoy kita ngevlog di Jepang daripada Australia, yakin gue. Ya kan, Jepang kita bisa ketemu anime gitu kan. Wah, senang kalian gitu kan. Jelas banyak sekali. Iya, kalau ya sponsor ke Jepang ya, sponsor ya. Semoga tahun depan doakan guys ya, doakan. At least tiket pesawat doang aja deh cukup sumpah. Tiket pesawat sponsorin gitu. Wah, itu enak banget ya, sih. kita berempat sana bareng gitu loh. Iya, makanya. Bisa. Aduh. Siapin aja makanya kuliah cepetan lulus ya kalian-kalian nih ya. Insyaallah tahun depan lulus kita pale insyaallah. Lulus ya kan. Semoga. Nonton Singapura pulang Senin pagi apain kuliah. Ya. Kasihan banget. Gue bener kuliah kan pulang Senin. Iya makanya buruan lulus gitu biar biar enak gitu kan kalau ada acara-acara begini. Oke. Tapi ya sekali lagi 1 sampai 10 buat Singapura menurut gue sih 11 ya. Gue nggak bisa karena gue mungkin pertama kali jadi gue excited banget nih nontonnya. Nopal berapa sih 1 sampai 10 nih? Seru sih. Ya I mean I think it's a 10 maybe. Lo sama gue kan sama tuh. Kalau Dims kan agak beda. Dims soalnya di grandstand ya. Gue sama Nopal kan jalan-jalan tuh. I think it's a 10 ya buat experience. Kalau aku recount back gitu kan kayak ini anjir minggu lalu dari Jumat ke sini, Sabtu ke sini mutar-mutar minggu ke sini lihat balapan. Wah. Gila guys, 10 sumpah. Apa buat pertama mungkin 10. Tapi mungkin next year setelah kita lihat experience track yang lain, who knows, maybe it will stay 10 atau bakalan turun gitu kan. Ya tapi so far oke lah ya. Untung kita pertama kali Singapura itu untung banget sih kita menurut gue ya. Iya dan changeable condition juga lagi. Kerasa banget hujannya guys. Ya maksudnya negaranya juga enak gitu Pak. Maksudnya kita makan enak, terus transportasinya juga enak. Maksudnya overall gitu loh. Pengalaman kita di sana tuh enak gitu. Kalau misalnya kita di track kan kayak misalnya Suzuka gitu. Kita udah di grandstand udah duduk aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Jadi aku sih nggak apa-apa ya. Cuma Mike kemarin tuh ku aja kayak nunggu di tikungan terakhir tuh Mike juga aja. Aku mau jalan pal, turn 1 gitu kan. Wah ya udah. Ya kita kan hilang, guys. Tapi kemarin kita dapat banyak angle kan, jalan di sini kan enak kan gitu. Jadi soalnya kan kita mikir ngapain nontonin balapan. Kita sampai nggak tahu loh kalau balapan Singapura tuh di timer bukan lap ya. Kita sampai nggak tahu loh. Iya. Timer di. Gua menopal nggak tahu loh. Emang lu nggak ada TV-nya? Kalau gua di Bay ada TV gede gitu. Ada. Cuma kita nggak fokus. Kita fokus lihat mobilnya. Nggak fokus ya. Dan kita tuh tetap paham kayak, oh ini last lap nih. Oh last lap berarti ya kita tuh soalnya gitu kan. kita nggak nyari TV yang gimana karena di sebelah kita tuh orang pada buka live timing. Pada buka live timing. Iya, jadi kita cuma ngelihat udah di posisi berapa nih kita nengokin gini sama orang-orang di sana baik aja ditunjukin nih ditunjukin gitu. Jadi iya gitu. Jadi ya udah gitu terus fokus lagi nih, terutama yang kemarin Leclerc sama Perez tuh. Wah dapet nih pakainya di RS nih. Wah deket banget. Tiap lap, wah anjir ini gak dapet nih. Kita bilang, wah akhirnya kan Leclerc kabur ke pelan lagi kan gitu. Terus kalau ngomongin TV dari tempat kita di tikungan terakhir itu TV-nya guys itu seberang banget. Jadi TV-nya adalah di atas di atas ini, di sebelahnya podium TV-nya di sebelahnya podium. Di sebelah podium sama di seberangnya juga. Jadi kita tuh nontonnya kayak gini guys ya. Ini siapa yang di sini? Enggak apa-apa. Yang penting kita udah masuk TV F1 Pal ya. Udah sorot gitu. Anjir. Sorot. Di Bay
jarang disorot anjir gue. Iya, Disorot kan mobilnya kameramennya doang. gini. Nopel Kameramennya gini, guys. Nopel lumayan tuh Kamera- apa Ngasih kode bendera Vettel Yes. tuh. Iya, kameramennya ngasih kode, ayo guys. Yes. Habis ini kita mau sorot gitu. Terus di iniin gitu. Bagus sih anjir. Iya, Itu disorot dan dapat, guys. waktu driver parade 2 kali loh kita disorot, Pal. 2 kali Iya, itu. kita disorot 2 kali. Kita kayak cuma buat birol gitu kan. Dan itu Masa tempat buat gratis, Iya. itu tempat gratis ya, bukan grandstand tapi itu kita berdiri nontonnya kan. Tapi itu Wah, gratis harus itu. Maksudnya rebutan. gratis Itu- di Premier Walkabout ya. Ya, dan juga rebutan ya itu. By the way info aja kalau kalian mau yang milih yang Premier Walkabout di sirkuit manapun, itu kalian harus siap duduk minimal 3 jam 4 jam. Gua Soalnya nggak tahu loh, Pal. Di sirkuit lain ada nggak tempat Premier Walkabout kayak gitu? Itu Ya. takutnya cuma Singapura doang. Kalau kata Ilham kan tadi di Jepang ada tuh, cuma daerahnya rumput, Mike. Daerahnya rumput-rumputan. Bukan nggak dikasih nggak dikasih duduk nggak iya. dikasih panggungan gitu. Ya kita nggak lihat ada panggungannya. Tapi kemarin ada panggungannya dan itu guys orang-orang tuh kayak misal ada orang lewat nih ngomong sorry ya udah penuh tempatnya, udah pada nunggu 3 jam 4 jam. Jadi 8 jam Iya. 8 sesuai jadwal itu mereka udah nunggu dari jam 4 jam, ada yang dari jam 3 sore malah. Soalnya Itu namanya juga gratis ya kan. Jadi Iya, antrinya santuy. gila-gilaan. Tapi emang kalau Dan dapet di situ enak banget angle-nya. Dan makanya tadi disaranin jangan sendirian karena paling nggak tuh kalau misal bertiga nih, 2 orang duduk, yang satu cari makan, cari minum. Iya. Ntar habis itu Oh. masuk gitu. Misi nyari apa nggak bawa bir gitu kan. Wah. Ya, Gila itu. Orang-orang guys. gue lihat di samping Yes. bawa Heineken. gimana emang paling enak tuh grandstand sih. Grandstand itu Iya. cuma ya harganya nggak enak ya. Nah, Harganya gila ya. Gimana? Yang Iya. paling enak pedok sih itu. Iya. Ya iyalah pedok Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kapan, guys? Mungkin Kapan? tahun depan mungkin kalau misalnya di Singapura lagi kita upgrade grandstand gitu. Mungkin ya. Kalau Ya, Singapura lagi, iya, tapi gue lebih better daripada upgrade grandstand Singapura, mending duitnya buat ke Jepang. Tapi Jepang soalnya murah teman-teman ya. Grandstandnya tuh nggak Iya. semahal Singapura gitu. Jadi, Visanya free Ah. lagi guys. ya kalau e-paspor free, tapi kalau nggak e-paspor lapor bayar 650.000 gitu. Nah, iya. Tapi Oh. tetap dapat visanya, nggak harus kayak lu masukin rekening dan segala macam enggak gitu. Jadi gampang. Oke. Jadi itu ya Singapura. Dims. Lu gimana? Kan lu nontonnya di Grandstand tuh, nggak banyak bergerak kayak gua sama Nopal lah. Pengalaman lu gimana tuh? Gue bergerak itu doang pas ke terowongan. Suara mobil wong. Oh, Iya. iya sih. Kalau datang kayak dia sih. Ya kan lu nontonnya kan Bisa nontonnya datang. cuma hari apa tuh? Hari kuali sama race doang kan. Gue sampai sana kan Sabtu ya. Gue pas Sabtu. pagi ya. Dan pertama kali yang ngeliat adalah suara Honda tuh kalau aslinya ya ampun enaknya. Lu pertama kali ke Singapura kan? Pertama kali luar negeri apa pertama kali Singapura? Iya, pertama kali luar negeri juga. Oh, gimana rasanya? Singapura gimana? Bandingkan dengan Indonesia. Waduh. Lu tau gak sih? Jangan malu ini Indonesia, Pak. Jangan malu Indonesia dulu, jangan dibanding-bandingkan tolong. Loh, Pasti kan kalah, guys. ya kan Pelan. sebagai first timer gitu kan, Iya. merasakan transportasi umum di sana, merasakan masyarakatnya gitu kan. Merasakan makanan-makanan dengan minyak babi. Oke, terus. Gue di sana BTW cuma naik Grab doang sih. Gue gak naik transport umum karena gue Dibayarin ada tapi guide, ya, dibayarin ya. gue dibayarin. Gue ada guide kan di sana kan. Jadi Wah, sayang banget gak masuk MRT gitu. Iya. MRT harusnya gue bisa. Harusnya pas nonton Green Day cuman gue pulangnya minta jemput guide kan. Dan apa ya, first timernya yang gue itu adalah pas gue pulang ke Indo, gue kangen betapa sunyinya Singapura pas malam hari aja. Aman ya, Singapura tuh aman ya. Harusnya sunyi, guys. Parah, aman banget. Di sini ya ampun. Kemarin gue kan ke Margo City, wah, anjir. Betapa. Karena orang-orang Singapura semuanya pakai transportasi umum, nggak ada yang pakai mobil. Ya. Maksudnya yang pakai mobil jarang lah gitu. Karena mobil kan di situ transportasi juga. umum, kalau di transportasi umum nggak ribut juga di kereta. Tapi cerita-cerita Guide bilang, tau gak sih kita kalau hari Sabtu pagi gimana? Rame lancar kan? Bagi Nah. mereka itu traffic coy. Bagi mereka itu traffic dan gue Iya. bilang in Indonesia is different sir. Indonesia when you are stop that's the traffic. As long as you are moving that's not the traffic. Gue bilang gitu anjir. Iya, Luar benar. Jadi rame lancar, Gila sih pelan-pelan. Singapura. Rame lancar. Singapura menurut Seru gua dah gila pokoknya sih. dah. Bagus. Lu tapi sempat selain ke track doang lu sempat kayak ke Marina Bay atau kemana gitu nggak, Dims?
Oh iya, gue kan Sabtu Minggu nonton kan, gue Senin gue flight malam kan. Jadi gue Senin pagi keluar hotel, gue jalan-jalan seharian tuh. Sebelum ke Changi sorenya. Ke Merlion, sama grup-grupnya itu, grup yang lu. Iya, orang-orang sananya udah pulang, jadi cuman gua doang sama teman-teman gua yang dibiarin free sampai sore. Gua bebas mau kemana kek, mau nyari oleh-oleh akhirnya. Itu lu nggak ngerasain MRT tuh? Enggak, gua naik Grab karena mager bikin kartunya sama apa ya? Mager aja gitu, enak apa Grab gampang gitu. Grab bukannya mahal situ? Ya kalau kemarin rame-rame kan sih mungkin murah. berlima nggak kerasa sih. Iya, $18 patokan berapa sih? Dan akhirnya Kirain beli yang mana anjir. Ya itu yang paling murah sih emang. Iya. Lu pas gue tuh awalnya ke Smiggle kan. Ke Smiggle cuma beli jajaran doang, tapi lihat topi, aduh beli gak ya? Beli aja lah. Iya, pastilah. Belilah. Awalnya kakak gue udah hafal, cuman lihat ini cakep banget. Jadi Rek lu kenapa gak titip topi Kimochi, Rek? Iya. Banyak loh kemarin. Iya, gua Kimochi banyak banget, Rek. Ntar itu harganya kalau misalnya ada yang Kimochi yang better, ntar ada yang Aston Martin dah. Harusnya. Oh, Aston Martin kemarin juga banyak sih. Oke. Jadi ya tapi ya semoga lah ya tahun depan Jepang ya semoga bisa berangkat semua, ada sponsor gitu kan, siapa tahu. Amin. Oh, amin dong. Mudah-mudahan ya. Kalian pas gila sih, kita nggak bisa menggambarkan dengan kata. Nanti tungguin aja lah vlog-vlog dari gua sama Nopal gitu ya teman-teman ya. Gimana serunya. Itu juga bisa tayang atau Selasa. Nah tuh sama Dims tuh. Aku sejadinya guys. Tahu ketemu Nopal, gue random banget anjir. Iya, itu fun banget itu kocak banget guys. Jadi itu cerita dari POV ku adalah aku baru masuk. Jadi Mike kayaknya lagi boker kalau nggak salah. Pokoknya aku gue lagi nunggu orang beli tiket. Oh ya lagi nunggu orang. Aku lagi baru masuk sendirian tuh gate kan. Masuk belok lurus apa belok kiri ya. Pokoknya jalan gitu kan. Udah jalan terus aku habis ke vlog guys ya kan lagi bla 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 bla. Terus oke, makasih terus aku tutup. Jalan. Nah, itu guys setelah aku tutup gak berapa lama, aku dengar suara orang ngomong Verstappen guys ya. Coba Dims ngomong Verstappen Dims. Verstappen. Nah, gitu guys. Suaranya sumpah. Kalau ngomong Max Verstappen itu Dims banget. Aku jalan Max Verstappen. Terus kok ini pas banget dia lagi nge-vlog guys. Oh, Dims nih ya. Langsung mendeketin kan, ku sapa anjir itu. Coba ngomongnya HS gitu. Pengen 2 tampol lah. Iya. Betapa kagetnya gue lagi ngomong tahu yang bener. Khas banget cuma anjir. Verstappen. Parah. Tahu Mike munculkan set. Gue mulus lagi. Iya anjir, jadi gila, Rek lu sayang banget sih, next lu harus ikut sih, seru banget itu. Ya, interesting, asli. Ambil cuti lah, minimal lah, ambil cuti lah. Gua ambil kayak Dims aja tuh Sabtu Minggu aja nggak apa-apa semua. Tahun depan lah, Jepang ya. Bisa. Oke, jadi itulah, lu sebagai menonton yang di rumah nih Rek, gimana Rek? Singapura, skor. Wow, gua melihat banyak drama ya, tapi banyak bener. Asli sih 85 sih ya kalau dari 100 ya, karena mestinya bisa banyak lebih banyak drama lagi, cuman ya apa mau dikata gak? Hujannya itu benar-benar bisa Alonso gimana nih Alonso? Para pembalap sih. Nah, Alonso gua gedeg sih asli. Sama Alpine dua-duanya bubuk ya kalau di Singapura gak ada harapan. Rek, lu fun fact tahu gak? Kemarin yang di NF itu driver yang foto sama gua semua aja. Iya. Gue bingung kok bisa loh. Gue kaget tuh. Alonso. Gue sebenarnya agak enak hati sama lu ya. Makanya gue nggak mau nyari banget Leclerc tuh gara-gara takutnya itu udah biarin lah gitu. Lu cari Leclerc. Gak ketemu ya udah gitu, biarin gitu. Ketemu sama si Leclerc. Gue sumpah bisa di NF. Ocon walaupun gue nggak selfie tapi kan kita ketemu balik Ocon kan kita ketemu tuh. Yang ketemu sama gue tapi nggak di NF itu cuma Lando. Sisanya di NF. Yuki, GG ya kemarin GG sumpah kalau di Singapura. Gila Ocon, wah gila sih kok.
Bisa-bisa aja. Pierre Gasly ya kan. Jadi ya hoki sih. Tersungkur. Oke, jadi 8,5 buat Regi ya. Tapi kemarin gue sama Nopal sampe gak tahu kalau itu di timerin ya Iya balapannya. di track tuh Di timer itu di. Kita kerasa lama gak sih Pal? Kayak gak kelar-kelar balapannya gitu kan? Kita lama dan walaupun udah jalan-jalan kayak masih ini kok gak selesai. Kita sampai bilang Pal ini loh balapannya 60-an lap. Kita mending cari-cari spot aja ke sini gitu. Dan dapat semua untungnya anjir. Padahal itu berarti gak sampai 60-an lap itu Pal kita Pal di Singapura itu. 59 kemarin lapnya. Oh berarti banyak hampir 100% itu berarti. Lama banget. Ujung-ujungnya kan timer lama banget kalau kemarin tuh. Iya, terasa lama banget gitu. Gua sama Nopal udah dapat berapa spot itu kemarin. Jadi lumayan lah. Tapi ya gua menurut kalau dikata itu nggak bisa move on sih guys, saking kepengin ngulang-ulang terus gitu di Singapura. Seru banget, sumpah seru banget. Pegelnya juga masih kerasa gitu kan, asiknya juga masih kerasa. Pegelnya tuh gue di sana nggak kerasa pegelnya, pas sampai pulang baru mungkin ya kerasa kayak pegel ya gitu. Tapi pas di sana itu seneng gitu guys, gila sih. Atau aku sampai rumah guys kayak tiduran langsung anjir enak banget. Iya. Jalan kaki kalau gue telapak kaki gue kayak bengkak gitu kayak saking sering menapak tanah gitu. Iya. Bukannya nggak suka jalan kaki guys ya, suka cuma kayak asik aja gitu guys, seru gitu guys. Di sana enak loh jalan kaki asli. Gue kemana-mana jalan kaki aja seru. Enak banget. Di sana kan kayak kesannya tuh nggak ada jalan raya gitu. Kesannya tuh semua buat pejalan kaki gitu di situ itu. Iya. Wow. Ya kan? Ini gue maksudnya bilang di luar. Ya ini kita jadi bahas Singapura ya. Ya pokoknya Singapura bagus lah guys. Singapura keren lah. Dulu lah. Experience ya guys. Tuh Nopal tuh kemarin kan dia nge-Twitter tuh. Ketagihan naik fasilitas umum Jakarta. Terus gue komen. Lu belum rasain Singapura lu. Sekarang gimana coba. Partu pertama balik Jakarta langsung. Wah anjir ini. Kok kayak gini ya, kocak banget langsung gitu guys. Balik Jogja apa lagi guys ya. Ini kalau informasi aja ini dari tempatku sampai tempat makan sini. Ini jaraknya kalau dari hotelku di sana ke tempat makan ini masih deket sini guys. Tapi sekarang aku ke sana pakai motor guys kalau makan ke Burjoan ya. Emang beda. Soalnya environment-nya itu loh yang bikin beda. Iya, environment-nya beda banget. Bikin rasa pengen jalan tuh stong. Udaranya. Terus di Singapura tuh gak ada orang yang jarang banget orang yang obesitas guys, karena mereka jalan kaki terus tiap hari gitu. Sampai pegel. Kita ketemu orang yang gendut gitu nggak ada di situ, sumpah. Kayak ya ada tapi maksudnya jarang banget. Jadi benar-benar mereka sehat semua di situ guys. Jadi apalagi udah gila sih. Ditambah F1 gitu, nonton F1 di tracknya juga panjang banget. Jadi ya buat kalian yang mau menguatkan otot kaki silakan coy. Nonton F1 di Singapura. Recommended. Gua hari kedua datang Singapura kan gua udah keliling satu putaran tuh di track. Itu capek banget. Story dia gue pantengin aja dari awal sampai akhir. Seru nontonnya anjir. Iya, banyak itu. Story gue yang nonton biasanya story gue tuh yang nonton 1.500. Ini kemarin gara-gara Singapura 2.500 lebih anjir yang nonton. Gila. Saking serunya ya. Jadi ya doakan teman-teman, tahun depan kita bisa pergi lagi, kalian bisa ya ngerasakan ya, semoga kalian juga bisa berangkat juga lah ya. Iyalah para penonton lebih rame Singapura loh attendance-nya daripada Jepang tadi ya. Jadi orang Indo banyak banget. Ya enggak orang Indo doang. Orang Indo Australia. Jelas ya harusnya. Australia gila ya Malaysia. Australia udah ada, masih nonton lagi loh di Singapura. Udah ada di negaranya. Soalnya itu lebih dekat ke Singapura daripada ke Melbourne. Dan kalau misal orang yang dari Sydney gitu-gitu. Sydney ya. Pokoknya daerah utaraan itu katanya flightnya lebih lama ke Melbourne daripada ke Gue dulu Singapura, pernah ke Perth dari Bali itu 6 jam loh. Lama banget loh Australia itu. Jauh memang. Perth kan tempatnya Kitsu tuh. Kitsu di Perth. Jadi pokoknya tahun depan Jepang guys ya, masih di ranah-ranah Asia kita ya. Dan sama kalian pendengar juga guys, saya aminin guys. Semoga kalian bisa berangkat juga. Mudah-mudahan ya. Yes. Ngomong-ngomongin Jepang ya, kita hari ini udah menyelesaikan juga Jepang dan Max Verstappen sangat kebingungan untuk dinobatkan sebagai World Champion ya. Dia juga bingung sih. Diwawancara. Bener nih gitu kan. Jadi dia aja nggak yakin ya. Dan
gila sih gue baca-baca di Twitter, baca di Facebook masih aja hater-haternya ya. Ini nih gara-gara FIA nih begini nih Max Verstappen. Iya, FIA. Kan Max Sumpah Verstappen guys. masih nih lihat nih Max Verstappen juara dunia masih aja karena errornya FIA. Wah astaga. Oh, padahal di tahun Ini next race juga udah pasti juara dunia loh. Iya. Masih mau Iya, diapain ini ya lagi? guys ya. Iya. Hari ini yang jadi titik berat pembahasan adalah FIA sumpah. Ini FIA ya. Iya. Kalau gue bilang apakah ada perubahan dari tahun lalu? Ada, tapi dikit banget sumpah. Bagian decision making hampir gak jauh beda gitu kan. Yes. Michael Masi sayang terus banget sih harus sampai dipecat iya, begitu kan. itu emang Ngapain gitu ya. ya gara-gara nah itulah ya oknum-oknum guys. Dan ya ternyata tadi race directornya 11-12 ada crane masuk ke track gitu kan. Terus ya intinya konsistensinya masih kurang lah. Apalagi Bokapnya Jules tuh marah-marah tuh. Kok nah iya dihilangin lagi? bokapnya Orang Pierre meninggal. Gasly guys. Iya, Marah banget itu dia. meninggalnya masalahnya di Ngamuk-ngamuk tuh Suzuka asli. juga anjir. Jangan-jangan gara-gara Kena itu traktor tuh. juga guys. Dan juga Iya. tadi nggak cuma traktor yang masuk ke track, Marshall ada sampai di track dia guys. Tadi jadi itu tadi ada Marshall yang narik mobilnya Carlos ketika ada satu mobil lewat. Jadi nggak tahu mobilnya siapa tapi waktu ada Gasly mobilnya itu kayaknya. ya Karena kan mungkin ya. karena Jadi kan Gasly masalahnya kan pit stop dulu kan sama Gasly tim kan. Iya. itu emang Bawa papan Rolex mess ya, up nyangkut. ya Iya. itu kasihan juga sih udah terkena papan Rolex ada traktor juga itu pasti emosi banget sumpah. Enggak Emosi gitu. gue juga heran Carlos Sainz lagi lah yang apes lah. Dia di tahun season ini ya kayak driver terapes dah sumpah. Latifi aja nggak seapes dia loh. Ini Setelah Charles Leclerc. iya. Iya maksudnya apesnya itu apes yang Duanya Leclerc aja. kesalahannya itu maksudnya bikin mobil DNF gitu. Yang awal-awal kan dulu banyak tuh yang Nampak sih. Aku planning parah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain sih itu. Tapi Karena kenapa dia doang gitu? Yang lain nggak ada loh. Kenapa Iya, Carlos iya. Sainz aja gitu loh. Kalau misalnya Itu aqua tidak planning kan beruntung, ya. Joe Spinala. Oh iya, dia Joe juga. aqua planning. iya Sama, maksudnya sama, Sempat itu sih, sama-sama. apakah Dia Ferrari sampai saking kencengnya jadi nggak bisa kontrol? Hei. Nggak juga sih orang Maybe, itu maybe. dari Ya, hairpin Pak iyalah. itu Pak nggak masih udah belum balik lurus. gas itu. Ah. Tapi Latifi, wah, poin pertama ya guys ya. Jadi Emang Gua- keren Dia keren banget, sih. guys. Gua jadi Bareng Latifi. Vettel sih GG sih. gue jadi Latifi lega sih. Oh finally gue nggak dihujat anjir. Gue bisa. Akhirnya. Gua ada Nggak peringkat poin. terakhir, nggak peringkat terakhir di Championship. Akhirnya posisi 20 dari 20 driver 22, championship guys. Iya. Akhirnya Oh, mamam ya. tuh Nick De Vries itu. Tapi Nick De Vries udah di Alpha Tauri ya guys ya. Jadi Lebih Gokil, ya. better. lebih better. Asik, ya. Tapi nggak apa. Gue demen Logan Sargent nih nanti kalau di William ya. Semoga Ya. At least maksudnya gue ada foto bareng gitu. Kalau dia masuk ke F1. Masuk YouTube lagi tuh Williams. Masuk YouTube William ya. Ada subtitlenya gitu sama Iya. suara-suara gue. Wih gokil. Tapi lu itu Mike nggak kalau ada kamera itu. Ya enggak, cuma kan gue nggak tahu kalau dimasukin Oh nggak tahu. Oh segitunya iya kan. iya. Ya maksudnya gue biasa aja. Pengen siapa tahu mereka foto-foto biasa gitu buat konten. Ternyata itu gue nggak tahu loh, yang ngasih tahu anak-anak Discord gue itu. Ada siapa nih gitu. Di mana nih William gue search. Wih, masuk. Jadi ya itulah guys ya. Jadi ya menarik sih, tapi karena adanya Vettel pensiun, semua dimulai semenjak Vettel pensiun guys ya. Iya, itu kayak gini guys ya, emang Jelas dominonya tuh duk Iya. gitu guys. Vettel pensiun langsung. Cuma ini sekarang ada 2 kursi kosong yang masih belum tahu. Dan Williams Haas. ya sebelum bahas ke sana mungkin kita bahas Jepang dikit lah ya, karena Jepang tadi sebenarnya memang nggak banyak yang bisa dibahas karena balapannya juga nggak terlalu seru sih yang bagian Vettel sama Alonso itu tadi gila ya, finishnya sebelahan coy. Itu di akhir guys, sayangnya nggak ke shot ya, tapi di awal-awal ada juga, fotonya Vettel ada fotonya, ada videonya juga, tapi di awal-awal waktu Vettel sama Latifi ya, mereka berdua yang itu yang bikin mereka poin ya, gila. Iya, itu. yang itu paling awal GG sih. Kayaknya setelah green flag mungkin satu lap ya, kalau saya 1 lap 1-2 lap setelah green flag itu langsung masuk kan Sebastian, habis itu Latifi masuk, terus mungkin 2 lap setelahnya baru yang lain pada masuk gitu kan. Terus aku tuh udah bilang waktu di Sebastian habis masuk gitu kan, terus driver-driver lain pada masuk,
Sebastian keluar di P10 nih, terus aku lihat depan, ini Sebastian paling nggak P6, akhirnya ternyata finish P6 juga guys, Sempet ke paling gokil. belakang kan di awal-awal. Iya, Iya, kan melintir kan. kontak. Makanya dia Aduh. nothing tulus kan. Makanya dia nothing tulus udah masuk aja intermediate gitu. Ternyata berhasil kan ternyata. bener. Ternyata works anjir GG ya. Works banget. Jadi Gila emang. Dan bareng-bareng Latifi ini. Alonso bukan Alonso doang sih, Alpine kayaknya kalau aku bilang Alpine kuat banget sih tadi. Kuat redemption banget. lah istilahnya Iya, pembalasan redemption ya. dendam. Setelah di Singapura kocak ya, di sini Itu dia masalah bener-bener GG. mesin kan ya. Di Iya, Singapura masalah mesin. dua-duanya. Betul, dua-duanya. Berarti ini mesinnya baru nih yang di Jepang atau gimana? Harusnya no baru info, lah ya. but Harusnya I baru think kayaknya. maybe ya. Ya harusnya baru Mungkin, dong kalau masalah mesin di dan- Singapura masa diterusin. Dan GG banget itu sumpah. Ocon nempelin kebalik ya, Hamilton nempel Nempel Ocon. Ocon. Gila itu keren banget. Sampai kayaknya hampir 10 bukan 10 menitan ya. Sekian 30 menit hampir 10 lebih dari awal sampai akhir. Dari awal Iya, itu. dari awal. Dari awal sih. Setelah pit stop ya, setelah pit stop gitu kan. 20 menitan, hampir 30 menitan itu yang di sound tuh cuma Ocon sama Hamilton terus guys. Iya, anjir. Mau nyalip gak jadi, mau nyalip Yang gak jadi. gue gitu kan. sedihnya ada 2 ya di balapan ini. Mick Schumacher yang strateginya Iya. kasihan banget ya. Gambling ya ngarep SC anjir. Nyarap SC tapi ternyata udah terlalu Nggak ada, telat ya. iya. Gambling Galau, gagal. habis. Balapnya udah ke kontrol, jadi Yes. hampir nggak mungkin. Yang kedua ya, last lap guys. Aduh. Sedih gue. Sabar. Aduh. Under pressure. Nanti. Di kamera tahu hilang ya mobil merahnya. Anjir, itu nopal lo udah hilang? bilang. Masih ada Nggak, dan nggak masih ada sekian nih, masih ada sekian anjir beneran si biji. Soalnya guys, Bablas, waktu apa namanya? Waktu sebenarnya Verstappen sama Leclerc itu kan kalau nggak salah gapnya setelah Jauh pit stop banget. ya, itu kan 9 detik 10 detik itu 7 kan. detik Terus awalnya, masih 7 detik kan. 7 detik kan. Iya. Terus kayak Heeh. wah ini harusnya pakai ban fresh bisa ngejar nih. 10 detik tuh. Kok semakin mundur gitu kan sampai sisa 5 menitan, 3 menitan, Perez ngejar dan ketika udah 1 detikan itu guys, itu literally sisa 2 menit kalau nggak salah 1 menit 2 Iya. menitan udah nempel banget gitu kan. Sampai last lap yang di dive di hairpin itu guys. Itu udah kelihatan banget Iya ini iya first itu udah Leclerc udah buyar tinggal sih. kesalahannya guys, udah buyar banget dan it happen ya aku di Gue live udah reaction gue udah aku bingung. bilang, Oh, guys. yang di hairpin itu kan juga last lap tuh kan. Gue masih enggak ini aman nih, udah nggak bisa nih Leclerc udah jauh. Tinggal finishin aja lah, bablas hilang anjir. Iya, Lah, itu makin mana? Asli. Habis hairpin dispun kan kalau nggak salah masih tempel-tempelan tuh kan. Enggak, Iya. di spoon tuh udah selesai itu. Soalnya kan emang exitnya kan susah itu untuk nyalip di situ. Jadi Ya, masih itu gue udah bilang enggak ini masih Leclerc masih bisa nahan, orang udah masih gapnya ada jauh. Casio Shiken, masih ada Terus Casio Nopal Shiken. bilang masih ada Casio Shiken nih. Enggak, aman. Ya anjir bablas si biji. Hilang. Ya Aduh. abis ngomong gitu guys, shotnya pindah, Leclerc lompat mobilnya guys. Enggak, itu pas shotnya pindah itu Kenapa gua Perez doang? enggak ada Leclerc kalau. Ya Perez doang, Kok total Perez Perez doang anjay. dari rumput. Jadi Iya. itu Mana kalau nutup lagi ya. itu kalaupun Leclerc gak nutup kayaknya juga tetap yang kayak di penalti kan gain Corner advantage cutting. kayaknya. Iya, gain Iya. advantage. Jadi aduh sayang banget itu Leclerc kok bisa gitu loh. Final lap loh. Kok bisa? Udah. Jadi Ya, dan- kayak Tayar kali ya. apa under pressure atau apa gimana ya? Mungkin Ya, secara pasti. mentalnya Leclerc kayaknya kurang deh karena kan bannya juga degradasinya kan parah tuh kan kalau di Ban foto kan depannya Ya. parah banget ban depannya. Jadi ya memang mungkin belum saatnya lah untuk juara dunia lah Charles Leclerc. Jadi apa ya? Ya secara mentality juga masih belum kuat banget gitu Paling kan. nggak Jauh pas belajar lah, minimal belajar dari tahun Ya, tahun minimal depan belajar bisa lah. belajar Dan lagi, Verstappen bisa. No debat sih Verstappen udah apa ya? Kayaknya ini eranya Verstappen gitu. Hopefully nggak sampai kayak Vettel yang maksudnya yang 4 doang terus stop gitu ya. Jadi, Ya, jangan sampai ada Vettel titik 2 guys. Itu Tapi- bedanya Verstappen Tapi sama Leclerc. ya mungkin Verstappen mungkin 5 lah menurut gua 5 bisa lah. 5 gitu Ya ya. bisa. Tapi Leclerc-nya kapan Dims kalau misalnya Verstappen? Ya ini guys, seling. Soalnya kan mereka berdua masih muda ya, bisa Iya aja. iya iya. Mungkin Siapa tahun tahu depan kayak Hamilton ya. tahun depan, Rosberg gitu iya. kan. Nah, siapa tahu Max Verstappen tahun depan Leclerc gitu. Nah, Sainz. Tapi Kan kayak 2005. anjir Sainz. 2005. Mana nggak mungkin kalau Sainz, Pak. Orang Sainz saja Bisa melintir jadi tadi. Leclerc harusnya. Kayak 2005 mungkin kan 7 kali juara dunia tuh Schumacher.
terus dipatahin sama rookie 2 kali juara dunia Iya, back to back. terus Habis itu Ferrari yang juara. Tahu-taunya tahun depan Nick De Vries anjir. Wah, itu di luar dugaan. Abis Ferrari yang juara siapa? Lando Norris Lando Norris. Wah, Abis lebih shock Lando, lagi. Abis Lando, George Russell pakai brand Mercedes. Iya, kita lihat aja nih guys ya. Nggak, Dan ini juga by the way, iya, apa nih? pembahasannya adalah tadi waktu di akhir-akhir poin guys. Kita Latifi. bahas ini hari ini poin. Krusial sih. Poin ini points Half collection point, ketika 50%, 75%. nah itu dia. Oh, Apakah iya. apa Itu yang kan terjadi yang ketika- gua kan udah dijelasin di F1 Speed tuh, yang katanya karena balapannya tuh sampai finish tapi nggak di red flag atau di stop sama sekali, makanya poinnya tuh dikasih full gitu. Kalau misalnya Karena balapnya lanjut, habis red flag ya nggak kalau diberhentiin. misalnya di tengah-tengah itu Gampangnya gitu lah, diberhentiin gampangnya gitu. dan Itu race baru. nggak dilanjutin lagi, nah itu baru setengah gitu guys. Jadi itu jawabannya guys ya. Jadi ya Udah dan dapat sekarang. unik gitu. sih. nggak sekarang ini yang menurut gue yang harus diwaspadai adalah cost cap-nya Red Bull. Hari Iya. Senin guys. Besok. Cost Besok. cap guys. Jadi kalian boleh juara dunia dulu nih, tapi apa nih dampaknya cost cap-nya ini apa nih? Karena ini kan peraturan cost cap kan tahun ini baru pertama nih. Apa gitu? Apakah apa sanksinya apa kan kita nggak tahu nih. Jadi apakah benar cost cap gimana gitu. Jadi we'll see. Ini harusnya lumayan dakdikduk juga untuk, tapi ya hari ini kayaknya Kelly sama Max masih makan sushi ya. Jadi masih Katanya mau pulang dia. Oh, langsung guys. ke- Tadi langsung ya? ditanyain gitu kan, Max abis juara dunia mau kemana? Mau pulang gitu. Ya mau ngapain lagi? Rehat dulu. Ya, Ngapain lagi? Salah gitu. maksud dia pulang ke hotel kali, bukan pulang ke Bisa Iya. jadi, tapi katanya Brazil. Pestanya di kandang Honda lagi. iya di Honda dulu. Wah gila sih itu. Publiknya itu guys. Honda kalau nggak Suci masuk lagi sih juga ya. orang udah 2 tahun dikasih keren loh sama Red Bull, masa nggak balik Comeback lagi kok. Tapi kayak comeback deh, kayaknya itu mereka sengaja nggak munculin karena mungkin apa agent freeze atau apa tuh yang nggak mau Iya. kena agent freeze atau Ternyata gimana peraturannya gitu. cocok NJ, jadi udahlah kita balik lagi. Ini emang Honda tuh kayak kalau misal Red Bull gagal ya bener-bener kabur, tapi ternyata Red Bull Berhasil, bagus, guys. ya udah deh. Kami kembali. Iya. Lanjut lagi ya. Emang Kami ya kembali. Honda ya. Bener-bener Biasa emang. banget. Kami Udah kembali. ketebak sebenarnya dari waktu musim lalu yang pengumuman Honda tahun depan mau hilang. Aku tuh mikirnya ini tahun depan Verstappen mungkin mobilnya kalau bisa GG lagi kayaknya bakalan baik lagi. Ternyata beneran guys. Nggak, tapi Nempel lagi namanya lagi. Tapi what a season ya guys ya. Kita dari pertama ngelihat Iya. Ferrari yang sangat kuat sekali, tiba-tiba Max Verstappen udah champion, tersisa 4 race guys. Masih ada 4 race anjay. Ini masih banyak banget ini. Gila loh. Ya kan? Kalian bisa lihat dari atas langsung gara-gara ya nggak nyalain semuanya ya. Maksudnya nggak nyalain satu pihak doang, ada ya Leclerc juga salah berkali-kali, Binotto lebih-lebih ya kan. Safi Iya, apalagi, pokoknya Mentalnya Ferrari beda lah, guys ya. Leclerc Verstappen beda. Di Siapanya engine sih so ini? strong. Di engine-nya nggak apa-apa. guys. Iya sok-sokan Di gitu. Prancis, ya. Dulu Perez juga pernah gitu ternyata anjir. Perez. Di Suzuka Oh 2011. Iya. 2011. I lost power. I lost power terus dikerjain balik sama ininya. Jadi ya. Ini tapi kalau menurut gua untuk dinikmati secara tontonan sih season ini dan season kemarin sih bagus ya. Makanya terbukti dengan fans F1 yang semakin kesini semakin banyak gitu kan. Jadi ya gua harap F1 bisa menyajikan marketing yang cukup brilian gitu. Karena menurut gua marketingnya F1 sejauh ini sih, ini gua compare sama Gap ya, sama MotoGP ya. Kayak marketingnya F1 jauh lebih GG sih untuk dalam segi marketing ya. Sejak Gimana, Liberty Rek? City. Lu kan mau Terlihat Gap nih, sih. Rek. Ya terlihat sih kalau misalkan ngomongin soal perbandingan marketing kayak gitu, jelas sih ini lebih dari yang tadi Dim sempat bilang yang dari Liberty kayak gitu. Itu udah menunjukkan bahwa dari timnya dari Liberty itu udah menyiapkan bener-bener gitu kan bagaimana buat kedepannya, ternyata sudah terbukti ya. Mungkin bisa dilihat dari yang benar-benar nampak itu tahun kemarin di Austin, itu yang benar-benar membludak ya. Tahun kemarin di Austin itu dari situ udah muncul ya, di mana peningkatan buat entertain di F1 itu
makin ke sini bakal makin banyak dan terbukti. Sekarang ini lagi proses peningkatannya gitu kan. Kita nggak tahu nih nanti di Austin apakah tetap sama kayak tahun kemarin atau enggak untuk urusan attendance atau pengunjung yang datang, tapi sejauh ini di Jepang aja lebih bagus ya kalau misalkan dibandingkan sama yang Ini MotoGP Jepang, jelas. by the way Jepang Meskipun ini beda masih tracknya. belum bisa ke sana ya, turis-turis ya. Jadi Iya, jadi itu belum semua tapi lumayan membuat yang datang ke Jepang mungkin lebih sedikit karena salah satunya itu juga karena kita nggak bisa ke sana sekarang, masih ditutup, dibukanya baru tanggal 11 Oktober Jepang untuk umum. Jadi kita bisa ke Jepang tuh tanggal 11 Oktober besok ini. Jadi ini tadi balapannya itu turis masih susah untuk masuk Jepang namanya. Jadi Itu pun 200.000 gila. Itu pun 200.000. Jadi 200.000 itu kalau disorot sih isinya lokal-lokalan semua ya. Warlock-warlocknya Jepang semua ya. Dominannya itu. Kalau di Singapura kan kemarin campur tuh, ada orang Indo, orang Australia, orang Singapura gitu kan. Jadi yang datang kemarin di Singapura berapa? 300.000 orang India sih. Banyak banget kemarin orang India guys di Singapura. Iya, orang India banyak. Emang di sana tinggalnya. Iya bener-bener kayak Asia itu somehow ya, mungkin karena Singapura murah juga kan. Kayak orang Indonesia, orang India gitu kan, carinya yang pasti kan cari yang murah-murah toh. Masuknya ke Singapura semua. Jadi kayak kemarin kalau misal ke sore itu kelihatan guys ya. Bule-bulenya itu rata-rata dari Australia itu kan, orang yang muka-muka Asia sini, Malaysia, Indonesia, sampai yang dari India guys ya. Kalau tadi kita lihat di Jepang itu literally kelihatan warlock semua guys, warga lokal semua, gila. Cosplaynya juga warga lokal semua kan, gitu ya. Gue mau anjir itu origaminya yang di atas kepala itu gimana bikin. Ada mobil. Iya anjir, bagus banget. Ini guys, yang moncong itu kalau kalian lihat di Iya, masker front wing. Masker front wing. Iya. Kalau batuk biji. Enggak, bersihnya aerodinamis guys. Hacuy, tapi anginnya ke sini-sini weh, aerodinamis dia. Anginnya udah bahaya itu weh. Itu bahaya weh itu. Bahaya gitu kan, anginnya ke belakang guys. Iya, jadi sama foto apa anime Mbak Hana kawaii. Itu bagus banget ya. Itu keren. Kawaii. Tapi Jepang sama Jepang sih spesial banget ya, bagi Vettel apalagi kan, dia perpisahannya yang hijau semua tuh lampunya, wah GG sih itu gila sih. Sampai Vettel kan arigato gini-gini gitu kan, sampai dia bener-bener spesial buat menurut gua driver juga pasti banyak yang bilang Jepang tuh spesial banget sih pasti. Compare sama balapan-balapan lain ya. Mungkin Singapura sama Jepang. Kemarin Singapura juga drivernya bilangnya ini mau crowd tergila katanya gitu selama semuanya disorakin guys ya. Iya gila anjir. Soalnya mungkin karena Singapura lebih masuknya lebih enak gitu, lebih deket-deket, lebih gampang untuk ngelihat ke drivernya gitu. Lebih close, lebih dekat. Lebih close gitu kan. Jadi ya keren sih. Yang jelas nggak rugi guys nonton. Walaupun kalian mikir, wah ngapain sih ngelihat mobil cuma hilang, enggak guys, enggak gitu. Sumpah, kalian kalau harus sendirian mungkin bisa. Iya, kalau sendirian bosen kali ya. Kalau harus rame, sumpah wajib. Ya, rame-rame guys. Aku sama Mike kemarin berdua itu kerasa ramenya guys. Apalagi kalau kalian kayak sekelompok berempat, berlima, bersembilan. Bersembilan tuh yang satu gate tuh guys ya. Teams tuh guys. Bersembilan. Ya, guys. Mobil lewat nih. Mobil lewat. Ada cewek-ceweknya sih soalnya dia Dims kan. Iya. Rame. Ya antara kira-kira kita tuh paling rame 9. Wah. Tapi kemarin di Grand Sense sana rame banget Dims. Parah tiap. Masih ada yang bolong-bolong enggak kursinya? Pas race enggak? Pas quali ya. Pas race penuh. Oh, penuh banget. Ya pas race di tempat kita aja sampai gitu Mike, anjir. Kita di tempat kita guys, info aja kan kita sempat dapat yang di bagian kayak tinggi banget gitu kan. Itu sampai aku tuh sempat nontonnya dari anak tangga guys. Iya. Pokoknya kita tujuannya itu di atas itu cuma dapetin kembang api yang finish. Iya, kembang api. Jadi gue pakai tripod tuh gue angkat gini, saking gue udah nggak bisa lihat lautan manusia semua di depan gini. Iya, di depan orang ada yang naik ininya guys, besi-besinya itu naik gila semua. Aku gak berani coy. Gue mau tinggal gini doang. Tapi gue dapet. Saya dapat pas Perez finish dadar gitu dapat semua aja. Iya. Jadi
Keren. Lama Jadi, loh petasan-petasannya gila. tungguin vlognya guys. Kapan Harusnya gue upload hari ini juga sih vlognya harusnya. Ini habis ini gue Wajar. rekaman ini gue mau edit vlog nih habis ini. Oke lah. Wow. Jadi nanti kita akan episode minggu depan kita akan bahas Austin teman-teman. Jadi ya ini kalau kita obrolin pasti nggak kelar-kelar karena seru banget emang bahas kemarin di Singapura, di Jepang juga. Ya tadi kita udah senggol-senggol dikit. Sekali lagi congratulations untuk Max Verstappen ya. Apalagi kalian yang fansnya Max Verstappen. Champion deh. Champion kedua ya. Mantap. Lewis Hamilton juga udah Keren. nyelamatin ya. Udah ada fotonya. Udah ada Ya. yang udah nyelamatin Kalau juga. masih nge-head gak logis kalian. Nggak logis Sumpah. kalian ya orang itu aja. Kayak forward gitu loh. Harus Mereka dikasih udah- fotonya Kalah kayaknya ya. aja ya. Soalnya semuanya ada yang kalah, ada yang menang guys ya. Mungkin tahun depan yang menang tiba-tiba Lando Norris ya, mau nge-head Norris gitu kan. Kan Iya nggak makanya. mungkin semua orang di head guys. Yes, jadi ya memang gimana ya terlalu imbas ya emang Max Verstappen Iya. jauh banget ya gimana lagi emang jago gitu kan. Bingung juga kalau Betul, misalnya masalah mobil Perez juga nggak bisa sekenceng Max Verstappen. Iya sama gitu. aja. Sama aja Ini dulu skill Hamilton mau Verstappen. kita omongin gimana pun udah jago ya, udah mobilnya bagus, Iya. drivernya jago, udah Kecuali perfect, dar. Nico Rosberg ditaruh di mobilnya Perez guys nanti bisa ya. itu. Mengalahkan sih. Max Verstappen dengan equal machinery nanti. machinery. Bahas terus langsung gitu tiap-tiap dia bahas ya. Iya. Aduh. Oke guys, semoga gak ada yang kurang. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan balas-balas satu-satu yang tentang mungkin mengenai Singapura. Mengenai budget sekali lagi jangan ditanya lagi. Kita udah sering banget jawab itu. 8 jutaan pokoknya untuk kesana ke Singapura. Paling Ini Singapura murmer ya. itu 8 juta guys ya. Dan tidurnya di Itu kalau- hotel-hotel kapsul ya teman-teman ya. Ya, hotel Tidurnya. kapsul. Ya, Itu bookingnya ya dari jauh hari ya. Enak. Bookingnya kita dari 4 Juni bulan. pas di Formula E kita Wow. Juli, bookingnya. Agustus, September, Oktober. Jangan 4 pas bulan, mepet. guys. Jangan pas 4 mepet. bulan paling. Iya kalau mepet Mahal. mahal guys ya. Kalau mepet Apala- 2 kali harga asli. Tapi tahun Iya, depan bener. Tapi tahun depan memang harga akan terus naik karena kan minyak dunia naik ya untuk bahan bakarnya pesawat kan Nah. juga mahal juga jadi Makanya guys. naik guys. Jadi ya Makanya. nabungnya lebih getol lagi lah guys ya Lebih untuk rajin, getol Yes. ya. mungkin kurang-kurangi dulu gua mau beli FIFA lagi kan aduh. Udahlah. Iya juga. Gak masalah gue udah married. Kalian masih single-single mah enak ya. Udah married bingung gitu. Ya udahlah. Jadi semoga ya sekali lagi doakan supaya kita semua bisa berangkat ke Jepang lah ya. Jepang jangan Kalian Singapura lagi. juga. Supaya vlognya beda. Sebenarnya gue Singapura lagi nggak apa-apa sih. Ya, masih happy-happy aja. Cuma Nggak apa-apa juga. biar vlognya beda aja gitu. Kalau misalnya Singapura lagi kan kalian udah pernah nonton nih dari gue. Gitu. Kalau bisa Jepang ya Jepang. Ya, kalau gitu bisa Jepang, kan. kita Jepang Kalau lagi, bisa guys, ya. ya. Tapi Kalau sama misalnya Singapura nanti paling kalau kita beda. iya berangkat Singapura mungkin tuh vlognya judulnya bedakah tahun kemarin dengan tahun ini gitu Iya, doang. Apa perbedaan? Perbedaannya. Iya. Itu doang anjir. Gue udah kepikiran judulnya ya kan guys. Jadi doakan Apalagi di belakangnya masih rame. doakan ya, judulnya gitu. nanti Nihongo gitu kan ya. Jangan guys ya. Yukino Pakai- gitu kan. Iya. Pakai guys. kanji gitu kan ya. Kimochi gitu. Iya. Kan. Jadi doakan guys ya. Kimochi. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan episode Breaking Point. Thank you so much buat teman-teman. Arigatou gozaimasu. Ya, Ya, dan mendengarkan juga. pendengar setia, penonton setia, terima kasih banyak. Kita akan kembali full bahas lagi nanti mungkin lebih detail lagi itu minggu depan lah ya. Minggu depan kita mungkin yang Singapura sama Jepang ini ya ini masih nuansa pulang dari Singapura Grand Prix lah ya, masih happy kita dan Yep. nanti kita akan lebih fokus lagi di season yang berikutnya, di episode berikutnya itu di episode kita akan bahas kota yang mana sebenarnya nggak terlalu unik dibahas karena Max Verstappen udah juara dunia gitu Ya, ya. udah juara, kan. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita akan Kenapa? kita bahasnya minggu depan akan siapa yang akan jadi P2 guys itu. Itu lebih seru kayaknya. Ya, Bahas jadi lekrek lagi pastinya. Oh, Jadi- udah, siap Kalau nggak, siap tebak-tebakan gadang. nih challenge apa yang akan dilakukan oleh Max Verstappen minggu ini gitu guys. Iya, sama Gua siap-siap jadi- begadang. gue dari Max Verstappen sih gue mau liburan sih. Bodo amat nih 4 orang ngisi siapa lah yang mau ngisi lah. Ke Fiat boleh lah ke Fiat gitu. Free Silakan. practice silahkan pakai tuh junior Pakai, free practice pakai, gitu. Oh gitu. iya Pakai. benar anjir. Bosen Mobil- lu FP pakai. Mobil Please, meledak Red senyum Bull, gue. Aduh Red enak Bull. banget meledak di awal. Pulang gue. Pulang. Jadi ya udah kalau gue dari Max sudah males balap. Gue nonton sama Kelly aja di pedok. Tuh gue misalnya nih Max Verstappen di pedok gak balapan terus ada yang balap misalnya ke Fiat gitu. Ke
Kalau gua mah udah gua salib tuh dari tadi gitu ya ngomong sama Kelly. Bisa ngomong dari belakang sih kampret dia juga ya. Aduh. Oke guys. Itu aja dari kita hari ini. Thank you so much sekali lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe ke channel JMX Channel TV. Nonton dengerin di Spotify dan juga Noise ya. Jadi ya pastikan kalian dengerin dan ya kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Harusnya minggu depan karena kota masih 2 minggu lagi ya. Di minggu depan kita akan bahas kota dan we'll see. Mungkin kita akan bahas lebih, mungkin semakin kesini kita akan bahas tentang kursi-kursi yang masih belum terisi nantinya gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi untuk yang kalian punya pertanyaan silahkan tinggalin aja di kolom komentar nanti kita akan bahas kita akan jawab satu-satu di balas komen gitu ya. Dan ya, thank you so much for watching and see you the next episode. Selamat.